belajar mengajar kita pada hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah baik saja? Alhamdulillah kalau baik. Ini kelasnya kok terlihat seperti kotor anak-anak ya. Apa tadi belum dipikati? Sepertinya belum ini, terlihat kotor, kotornya masih ada sampah sedikit itu. Besok-besok kalau yang piket itu harus yang bersih ya, karena nanti bisa ada penilaian kelas. Jadi setelah akhir tahun supaya kelas ini bisa menjadi juara kebersihan kelas. Jadi nanti akan diadakan lomba kebersihan kelas, kemudian taman-taman di depan situ harus dirapikan, disusun dengan rapi supaya terlihat lebih indah, agar nanti kelas ini bisa mendapatkan juara, minimal juara 3. Alhamdulillah. Besok dikerjakan ya, teruskan lagi kelasnya. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran pada hari ini, melanjutkan pada minggu kemarin, yaitu menjelaskan tentang yang namanya Asmaul Husna. Jadi Bapak hari ini akan menjelaskan beberapa tentang Asmaul Husna. Nanti tugasnya saya beri air saja. Oke, yang pertama kita akan membahas Asmaul Husna Al-Ghaffar. Apakah ada yang tahu anak-anak Al-Ghaffar itu artinya apa? Maha mengampuni, benar sekali. Jadi Allah itu mempunyai yang namanya maha mengampuni. Kemudian bagaimana kita meneladani sifat Al-Ghaffar ini? Nah, nanti kita sesama manusia harus yang namanya mempunyai sifat memaafkan. Makanya dalam umat Islam itu ada yang namanya hari raya Idul Fitri. Jadi sangat erat sekali dengan yang namanya sifat oleh Al-Ghaffar ini. Jadi cara meneladaninya seperti itu. Dalam hari raya itu kan kita biasanya bersalam-salaman, kemudian meminta maaf ke sanak saudara, ke teman-teman dekat, kemudian juga kita meminta maaf kepada kedua orang tua yang tentunya ya, kalau bisa, kalau pada hari pertama hari raya itu kalian benar-benar meminta maaf kepada orang tua dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada sesuatu yang tertinggal. Maksudnya dalam hari raya itu pengampunan Allah itu sangat banyak sekali. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Kalau bisa dicuci kaki ibunya, dicuci setiap hari raya. Nanti jadi ada hikmahnya tersendiri ketika kita itu bisa mencuci kaki ibu kita, karena ada Paul itu kan yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi kita membersihkan kaki ibu itu sesuatu yang baik. Kalau bisa, kalau nanti masih malu-malu, jangan sampai malu. Kalau bisa jangan sampai malu. Kita harus melakukannya walaupun toh sekali saja. Itu sangat penting. Kemudian kita juga meneladaninya dengan cara menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Jadi kalau teman kita itu punya masalah, punya aib, kita jangan sampai mengumbarnya. Kita simpan saja, jangan sampai diumbar-umbar, karena nanti akan menimbulkan masalah yang baru pada teman kita. Misalnya kamu punya teman, kalian punya teman yang punya aib jelek, misalnya apa, pernah mencuri apa gimana. Kemudian kamu beber-beberkan ke teman kamu dengan nanti dengan sendirinya teman kamu yang mempunyai masalah itu akan mengalami masalah yang baru, seperti diejek, diolok-olok dan sebagainya. Nanti akan membebani teman kalian yang punya aib. Kemudian ada juga dengan cara meneladaninya, menampakkan kelebihan orang lain dengan
berceritanya yang baik-baik saja. Jangan sampai kita itu istilahnya jangan sampai gosip, tapi gosip yang jelek gitu loh. Kita harus menyaring kata-kata kita ketika bercerita kepada teman. Kita ambil yang baik-baik saja. Nah, itu cara menghadapi sifat al-ghafar. Kemudian yang kedua yaitu sifat Allah yang namanya ar-razzaq, yaitu artinya pemberi rezeki. Jadi Allah itu maha pemberi rezeki. Kalian punya harta banyak, bapak kalian punya harta banyak, kemudian dikasihkan kepada kalian seperti uang jajan, kemudian membeli pakaian baru dan sebagainya. Itu adalah rezeki dari Allah. Dan ada pun rezeki di sini kita tidak tahu dari mana datangnya rezeki ini. Haisula layak kasih, kita akan diduga-duga. Siapa tahu nanti ketika kalian pulang ternyata di tengah jalan kalian ketemu orang dan diberi uang ataupun diberi makan dan sebagainya. Itu rezeki. Akan tetapi kalian jangan sampai mengambil kesimpulan yang namanya rezeki itu berupa materi. Jangan sampai, karena rezeki itu sangat luas banget, luas dan seluas-luasnya. Kalian punya mata bisa melihat, kalian punya kuping untuk mendengarkan, kalian punya kaki untuk berjalan, kalian punya tangan untuk beraktivitas. Itu adalah sebagian daripada pemberian rezeki dari Allah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Sia-siakan seperti apa? Kita buat untuk bermaksiat dan sebagainya. Misal kita punya tangan, kita punya kaki, kita gunakan untuk berjalan ke arah yang dilarang oleh Allah, ke tempat maksiat dan sebagainya. Kemudian punya tangan untuk mengambil harta orang lain. Itu tidak boleh. Namanya kita tidak bersyukur kepada nikmat atau rezeki yang diberikan oleh kepada kita. Kita harus bisa itu membagi-bagi, istilahnya harus menempatkan rezeki dari Allah berupa yang ada di tubuh ini dengan baik. Mata untuk melihat, kemudian kita untuk melihat Al-Quran, kemudian mulut disalurkan untuk membaca, kemudian hati untuk mengangan maknanya, untuk meresapi maknanya. Jadi semua itu akan bersangkutan gitu. Jadi kita manfaatkan ke tempat-tempat yang baik. Kemudian meneladani dengan sifat ar-razzaq ini ada yang pertama berkeyakinan bahwa Allah sudah menjamin rezeki seseorang. Maksudnya di sini dari kita lahir, dari kita masih di kandungan, itu ada yang namanya rezeki itu sudah ditentukan, jodoh sudah ditentukan, dan juga maut ataupun ketika kita meninggal tidak ada yang tahu satu orang pun kapan dia meninggal, kapan dia punya jodoh, kapan dia itu mendapatkan rezeki, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus selalu yakin bahwa Allah itu selalu memberikan rezeki kepada kita. Kemudian kalau sudah mempunyai rezeki tersebut kita syukuri. Jangan sampai kita punya harta banyak, misal rezeki berupa materi, kita menjadi sombong dan sebagainya. Tidak boleh. Jangan sampai itu terjadi kepada kita. Yang kedua itu berusaha semaksimal mungkin dengan sifat qanaah. Kemudian mengantarkan rezeki kepada yang berhak menerimanya. Jadi kalau kita punya rezeki jangan sampai disimpan sendiri, jangan sampai kita pelit, istilahnya pelit. Harus kita bagi-bagi pada orang yang membutuhkan. Misal berupa materi, kalian punya uang, kalian punya makan, jangan disimpan sendiri. Kita bagikan sedikit. Salah satunya dengan apa? Kita berzakat. Jadi dalam Islam itu ada zakat berupa mal. Di situ harus kita laksanakan zakat berupa mal. Harus dalam Islam harus. Nanti sudah mencapai satu nisab. Nanti dibahas pada pelajaran fikih. Kemudian yang ketiga itu ada sifatnya Allah yang berupa al-Malik. Jadi penguasa. Jadi Allah itu Maha Raja. Maksudnya di sini berkuasa, tidak
dia seakan-akan tidak merasa bahwa ada yang lebih berpenguasa, yaitu yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Allah lah yang Maha Kuasa. Kita jangan sampai merasa angkuh, merasa sombong dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Kemudian cara meneladaninya sifat al-Malik di sini, yang pertama itu ada manusia memiliki keterbatasan kepemilikan. Jadi manusia hidup di dunia ini mempunyai sesuatu atau diberikan juga kepada Allah itu sebuah kekuatan. Tapi di situ kita mempunyai keterbatasan kepemilikan kekuasaan tersebut. Seperti contoh, kalian punya badan yang sehat, nanti ujung-ujungnya kita pasti akan sakit. Semua manusia pasti merasakan sakit. Walaupun itu nanti sakit yang namanya sakit kepala ataupun sakit hati, bisa dibilang seperti itu ya, sakit hati dan sebagainya. Itu nanti pasti manusia punya keterbatasan dan harta pun tidak akan dibawa mati. Ingat itu. Kemudian yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Jadi kita pada sifat penguasa Allah ini kita harus meneladaninya dengan mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu kita cegah, kita kuasakan. Istilahnya hawa nafsu itu harus kita lawan. Jadi ketika kita sholat itu memang kita punya gimana ya, nafsu itu akan selalu yang namanya mengajak kita kepada hal yang buruk. Selain setan, selain nafsu, dan ada juga yang mengajarkan kita ke jalan yang baik, yaitu dari Allah sendiri atau dari malaikatnya Allah yang mengajak kita kepada kebaikan. Jadi keempat itu saling bertabrakan itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu untuk kita arahkan kepada hal-hal yang baik, seperti kita bersedekah. Jadi bersedekah itu sebenarnya mudah tapi sulit, karena hawa nafsu ataupun setan di situ mencegah kita untuk berbuat yang baik. Jadi kita harus bisa mengendalikannya. Kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka nanti hidup kita akan tentram. Jadi kita akan mengarah ke hal-hal yang baik. Kalau kita bisa mengendalikan, saya sarankan bisa, kalian masih bisa. Kemudian menjadikan hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Jadi kalau kita bisa meneladani sifat al-Malik, penguasa, nanti kita akan muncul sendirinya di dalam hati kita, yaitu sifat rasa bersyukur kepada Allah. Jadi kita tidak lagi sombong dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya maha menciptakan semuanya. Jadi Allah itu yang menjadikan bumi dan isinya itu adalah Allah. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya mempunyai pikiran bahwasanya dunia ini atau manusia, kan ada ilmuwan yang mengatakan bahwasanya manusia itu terbuat dari kera ya, dari kera. Jadi kalau di dalam maha penciptanya Allah itu, manusia itu diciptakan dari tanah, kemudian dikembalikan ke tanah. Jadi bukan dari yang namanya kera, bukan berasal dari kera. Kalau nanti berasal dari kera, maka Nabi Adam bagaimana, kan seperti itu. Jadi kita harus memahami seperti itu. Kemudian cara meneladaninya, sifat al-Khaliq Allah ini adalah menciptakan hal-hal yang inovatif, kreatif lah. Intinya kita bisa meneladaninya, kita bisa menciptakan hal-hal yang kreatif. Untuk apa? Misal bapak kalian itu punya usaha ayam ataupun usaha tenun dan sebagainya. Maksudnya tenun itu tenun baju dan sebagainya, menjahit.
bisa membuat kursi, tapi secara hakikatnya Allah lah yang menjalankan manusia itu untuk membuat kursi, dan hakikatnya Allah lah yang membuat kursi itu, seperti itu. Ya mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Nanti ada penilaian ya anak-anak ya. Jadi nanti Bapak akan bagikan link. Jadi ini kan situasinya masih COVID, masih pandemi, kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Jadi kita mengerjakan penilaian tugasnya melewati link. Nanti kalian buka linknya, kalian beri data terlebih dahulu biar bisa dibuka. Nanti linknya kalian buka, kalian baca, di situ Bapak berikan soal nanti kalian kerjakan, kemudian kalian kirim lewat WA ataupun email yang sudah Bapak bagian kemarin ya. Nanti kalian kirim lewat situ. Nanti Bapak akan evaluasi hasil kalian bagaimana. Ya mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Apabila nanti kita akan teruskan pada pertemuan selanjutnya ya, Asmaul Husnanya. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan pada orang lain. Allahumma amin. Kurang lebihnya dari Bapak, jika ada kesalahan, kekurangan